Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bustaminarda kembali dapat menjumpai pemirsa sahabat BN acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung di Petamburan, Jakarta Pusat baru lalu membuat kita terkesima oleh ramainya acara tersebut. Dan satu hal yang sangat menarik sekali sepanjang acara ini berlangsung adalah ketika Imam Besar Habib Rizik Syihab memberikan ceramahnya. Saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Nah, maka itu di sini dalam kesempatan ini saya mau sampaikan nasihat. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Saya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, biarkan setan nama setan berkelahi, kita jangan ikut campur. Setuju? Setuju? Nah, tapi saya lihat belakangan, saudara, anak kita sama kita yang ribut, setan yang nonton. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? Betul? Saudara, kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Baik, saudara, sebelum saya masuk itu, saya mau tanya dulu. Kita lihat perjuangan saudara kita di Palestina. Ada mujahidin yang ditangkap oleh Israel, dijadikan sandera, saudara. Mereka dimasukkan di penjara, disiksa, nggak bisa untuk melakukan apapun lagi. Saya mau tanya, saudara, di Israel, saudara, banyak saudara Palestina disandera. Saudara, pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita musuhi mereka? Atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandera, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki, sandera itu bukan dimusuhi, sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan
menambah beban sandera tersebut dengan mencaci maki mereka, sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Sepanjang ceramah Habib Rizik Syihab ini, kita melihat ada semacam kegelisahan yang sekarang ini menggumpal di dalam pemikiran Habib. Kegelisahan itu kalau kita perhatikan adalah karena adanya kesan sekarang ini antara sesama umat Islam yang terjadi gontok-gontokan. Dan lebih tepatnya mungkin ini tertuju kepada persoalan yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini sekaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Jakarta. Ketika seorang tokoh Anies Baswedan gagal maju ke kontestasi politik Pilkada Jakarta 2024 karena ditinggalkan oleh partai yang selama ini selalu bersamanya, yakni PKS. Ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung ke koalisi yang selama ini berseberangan dengan PKS, di sanalah mungkin terjadinya persoalan ini. Pendukung Anies Baswedan yang selama ini identik dengan kader PKS tampak kecewa kepada PKS ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan. Dan tambah kecewa lagi ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan menyeberang ke lawannya selama ini, dan di sana dia mendukung calon yang diusung oleh lawannya itu. Kita tahu bahwa Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, yang terkesan oleh warga Jakarta sengaja diimpor dari Jawa Barat untuk melawan Anies Baswedan, untuk menghambat agar jangan sampai Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029 ini. Ketika PKS bergabung di sana, harus kita akui kader PKS, terutama yang mendukung Anies Baswedan, sangat-sangat kecewa. Jadi memang Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, ini mengaku sempat kena bully dari pendukungnya sendiri setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Tak hanya dibully, Taufik Zulkifli juga mendapat banyak pertanyaan dari pendukungnya yang mengaku heran lantaran PKS memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Ridwan Kamil. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Kalau dikatakan PKS menyeberang ke sana karena tersandra, warga Jakarta pendukung Anies atau kader PKS tampaknya tidak melihat PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju karena tersandra. Bahkan PKS sendiri, tokoh-tokohnya mengatakan mereka tidak merasa
tersandra. Kalaulah PKS harus pindah ke sebelah karena tersandra, mungkin bagi pendukung Anies yang kader PKS tidak begitu mempersoalkannya. Tetapi karena PKS sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak tersandra, tetapi dia berada di seberang sana, menyakitkan bagi kader-kader PKS, khususnya yang mendukung Anies Baswedan, yang menginginkan Anies Baswedan menjadi gubernur, memimpin mereka 5 tahun ke depan. Malah kita mendengar ada yang mengatakan PKS itu bukan tersandra, tetapi ingin disandra, menawarkan diri untuk disandra. Ada malah pidato Presiden PKS dalam suatu kesempatan minta ditawari bergabung. Berarti kan minta disandra. Begitu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mustinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandra, bukan yang disandra yang kita serang, tapi yang menyandra mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandra tidak? Partai politik banyak disandra tidak? Tokoh banyak disandra tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandra atau yang menyandra? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Iye. Pendukung Anies nyerang PKS. Iye. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, enggak mungkin partai-partai disandra itu ngaku sama kita, kami disandra. Enggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandra 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandra saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat, gak bisa untuk disandra saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi saudara. Orang kalau disandra oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandra oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandra saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita enggak sanggup disandra. Kira-kira jelas tidak?
Jelas tidak? Kenapa pendukung Anies Baswedan di Jakarta tidak begitu meributkan ketika Nasdem, PKB meninggalkannya, bergabung dengan koalisi Indonesia Maju? Karena pendukung Anies tampaknya memaklumi bahwa kedua partai ini pindah ke sebelah meninggalkan Anies. Memang karena tidak 100% mereka itu rela, tetapi ada semacam keterpaksaan. Atau katakanlah karena mereka tersandra. Lain dengan PKS yang sama sekali tidak ada nuansa seperti yang dialami oleh PKB dan Nasdem yang mereka alami, yang menyebabkan mereka meninggalkan Anies, pindah ke sebelah. Lagi pula pendukung Anies kelihatannya telah membaca ketika PKB dan Nasdem meninggalkan Anies, pindah mendukung Ridwan Kamil di koalisi Indonesia Maju. Mereka tidak banyak bicara, apalagi bicara yang menyudutkan Anies. Namun PKS mengeluarkan statement-statement yang menyudutkan Anies. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah, maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufu Fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Lo kebo merah lagi diem aja, lo kebo merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebo merah jadi pahlawan. Untuk itu
semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang celak-celak, betul? Dulu kita demo 411 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia yang memanfaatkan ini rezim, saudara. Dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan, pala lubuk menyan. Udah gue gergetan lagi dah. Nah, makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama, tersandera. Sama, saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum? Nah, itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemu mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat, saudara, dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokannya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Udah, lu paham ufufafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa. Lagu penutup. Ini nyonyo nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh, tunggu dulu, maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik, bareng rame-rame. Ini lagu lama nih, saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. lagi. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, Ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi,
Fufu Fafa anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai di sini. Ayo Ganyang fufu fafa, semua ganyang fufu fafa, sekarang juga. Ayo ganyang fufu fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Ayo yang yang semangat semua ganyang fufu fafa, sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi. Fufu Fafa penyubur korupsi. Fufu Fafa anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai. Di sini Ayo ganyang fufu fafa, ganyang ganyang Fufu Fafa sekarang juga. takbir. Akbar. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah Fufu Fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku Fufu Fafa, betul? Betul. Ada polisi nangkep saya, lu anak buah Fufu Fafa. Bukan, Beb. Oh, lu tersinggung? Enggak, saya nggak tersinggung. Oh, lu menangkep gue? Udah, ayo sekali lagi. Ayo. Ganyang Fufu Fafa Sekarang juga. lagi. Ayo ganyang fufu fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang juga lagi. Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu Fafa musuh demokrasi. Fufu Fafa penyubur korupsi. Fufu Fafa anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai. SD. Siap ganyang Fufu Fafa? Siap ganyang Fufu Fafa? Serang di medsos, saudara. Hancurkan di medsos. Mujahidin medsos. Ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir. Lo tahu Fufu Fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Itu anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Udah jangan pakai nanya. Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal Fufu Fafa? Nggak ada, saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari. Di medsos saudara pokoknya nyanyiin terus. Setuju gak? Nah, maka itu kemarin saya kasih saran, ini terakhir deh sebagai penutup. Daripada kita keluar ongkos gede, saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara sebaiknya, saudara Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran. Boleh gak ngasih saran? Saran. Udah melotot lagi loh. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser. Lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu Fafanya jangan, saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Udah gitu kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Ketahuan pendukung Prabowo loh. Iya, tapi nggak apa-apa daripada Fufu Fafa. Betul? Ada yang nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir, Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa, Beb, yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR, saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang, biayanya terlalu mahal, saudara. Yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus, betul? Takbir.
Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus, saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus, saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei, nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir. Kira-kira Prabowo dengar apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, fufu-fafa. Bukan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah, jadi sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan berkelahi, enggak berkelahi, ayo kita adu jadi berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos sama Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan, serang Raja Bansos. Siap ganyang Ratu Bansos. Siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Dan tentu saja kita bersyukur kepada Allah ada tokoh seperti Habib Rizik yang punya inisiatif mempersatukan umat yang hatinya perih. Mudah-mudahan luka hati warga Jakarta khususnya karena PKS meninggalkan Anies terobati oleh penyampaian Habib Rizik ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.